Soal yang pertama, seorang bayi usia 3 bulan datang berkunjung ke poliklinik untuk dilakukan imunisasi. Imunisasi terakhir pasien yaitu BCG dan polio 1. Apakah imunisasi yang akan diberikan pada pasien tersebut? Kira-kira yang mana? B. B. DPT HIP 1 Kenapa polio kok 2. ngambil? Kenapa ngambil itu? Karena Kenapa yang ngambil itu? terakhir BCG dan polio 1. Polio 1. Ikut ya. Jadi kalau ditanyain alasan ya harus dijawab seadanya. Teman-teman milih itu kenapa gitu ya. Soalnya yang terakhir BCG dan polio 1 Kak. Berarti kita melanjutkan dari imunisasi yang terakhirnya. Oke, kita lihat ya. Kalau gampang-gampang gini cepet aja biar kita dapat bahas soalnya banyak ya. Oke, jawabannya adalah DPT hibah B polio 1. Apa yang harus kita lakukan ketika ketemu soal seperti ini? Fokus di imunisasi terakhir anak ya. Fokus di imunisasi terakhir anak karena tadi terakhirnya itu BCG dan polio 1. Harusnya dia sudah dapat DPT hibah B polio 2, DPT hibah B 2 polio 3, tapi karena yang terakhir baru nyampe di BCG dan polio 1, maka kita lanjutkan. Setelah BCG dan polio 1 itu DPT hibah B 1 polio 2, 3 bulan DPT hibah B2 polio 3, 4 bulan DPT hibah B3 polio 4 plus IPV atau IPV, polio injeksi, kemudian yang 9 bulan itu juga ada campak plus IPV juga atau polio injeksi. Yang terbarunya ya, 4 bulan dan 9 bulan ada penambahan IPV atau polio injeksi. Seperti itu. Gampang ya. Ustaz ikut dong. Oh, udah. Kita lanjut. Nomor selanjutnya. Seorang anak akan diberikan imunisasi polio 4. Berapakah dosis imunisasi polio tersebut? Ayo, gampang. Polio, berapa polio? 2. 2. Yuk. 2 tetes. Oke. Kali aja ada yang bilang 10 tetes. Kak, kemarin ada yang nemu gini, Kak. Eh, pasiennya itu diare, ya. Pasiennya diare. Ini jadi ada mahasiswa konsul ke aku. Pasiennya diare. Terus dia itu nggak ada mual muntah, ada diare. Terus pertanyaan gini, imunisasi apa yang tidak boleh diberikan pada anak tersebut dengan kondisi diare? Apa? Apa, Kak? Tahu nggak? Polio. Apa? Polio. Kenapa nggak boleh dikasih, kalau diare dikasih polio? Nah, karena apa, lewat feses itu kan penularannya itu. Oke, jadi kenapa orang anak diare tidak boleh dikasihkan imunisasi polio? Karena polio itu efek sampingnya juga bisa bikin diare, ya. Apa sih kejadian pasca imunisasinya itu rata-rata diare itu loh yang kejadian ada yang kena polio, yang kemarin ada penambahan entah Jatim Jateng ya yang kejadiannya itu terus akhirnya semuanya dikasih. Nah, itu dalam 1 minggu pertama, poli anak itu rame banget sama anak-anak yang kena diare habis imunisasi polio. Jadi memang polio itu ada efek sampingnya ke arah diare. Kalau misal pasienmu itu diare, terus dia waktunya pemberian polio, ya sembuhkan dulu. Karena efek sampingnya itu dia bisa mengakibatkan diare. Kalau diare plus diare, nanti makin jadi diarenya, dan anak-anak beresiko besar terjadi dehidrasi. Makanya nggak boleh pasien dengan polio pasien dengan diare diberikan polio karena efek sampingnya sama dengan penyakit yang dia alami. Nah, ini eh, yang diberikan adalah polio tetes, maka polio 4 yang diberikan berarti dosisnya adalah 2 tetes. Ya. Ini dosisnya di sampingnya HB0 itu IM 0,5 cc, BCG itu intrakutan 0,05, polio 1 oral 2 tetes, DPT babi itu udah 1 paket, dosisnya 0,5, polio 2 itu 2 tetes, dan selanjutnya sama, terus yang terakhir ada campak 0,5 cc. Kalau IPV 0,5 cc juga, ya, yang polio injeksi. Nah, di sini nggak ada yang kayak ditulis. Oke, imunisasi gampang. Lanjut sekarang ke DDST.
Seorang anak tidak mampu melakukan tugas perkembangan yang terletak di presentil 75 sampai 90. Kesimpulannya apa? Caution. 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 A. Ada jawaban lain selain caution? Maksudnya kalau semisal dia gagal di 75 90 tuh emang gimana Kak penafsirannya? Yuk, DDST itu ada kotak 25 75 75 90 90. 75 90 kotaknya warna apa? Putih. 75 Hijau. 90 Hijau. kotaknya warna hijau. Kalau 75 90 kotaknya itu. Kalau yang 25 75 kotaknya warna putih. Izin Kakak nyolok pulpen dulu. Nah, ini DDST itu ada yang namanya suspek, ada yang namanya oke, sorry. Ada yang namanya caution, ada yang namanya delay, ada yang namanya normal, ada yang advance. Kita bahas satu persatu dulu ya, teman-teman ya. Yang namanya advance itu apa, Kak? Ayo, sambil ingat. Advance itu gimana? Mampu Bisa Lulus bertugas lulus perkembangan. tugas perkembangan Berada di kanan Bisa garis. melakukan tindakan di sebelah kanan kanan garis. garis. kanan garis. Artinya apa? Anaknya ini harusnya ya kalau sesuai usia ya belum bisa melakukan. Tapi karena memang dia ini pinter, akhirnya dia bisa melakukan tugas perkembangan yang di sebelah kanan garis. Itu namanya advance. Kalau yang mic-nya on, tolong dimatiin dulu Kak, benar. Kemudian ada yang namanya habis advance apa? Delay. Langsung delete dah. Ayo, Normal Normal. normal itu apa? Bisa melakukan atau gagal Atau di kotak Kotak putih. 25 sampai 25 sampai 75. 75% harus 75. atau gagal di tugas perkembangan sebelah kanan garis. Tugas perkembangan di kanan garis. Garis. Itu normal. Kemudian yang ketiga, Caution. caution. Apa? Gagal ya atau mampu melakukan tugas perkembangan yang terletak di persentil 75 sampai 90. 75 sampai 90%. di presentil 75 sampai 90%. Warna apa? Putih. Kotaknya? Hijau. Oh. Oke, habis caution. Jauh. Delay. Delay. Kiri Gagal. garis. Ya. Anak gagal Perkembangan. di sebelah Kiri. kiri umur Kiri garis. Di sebelah kiri garis. Terus No berikutnya itu opportunity. ya, no opportunity. Jadi tidak ada kesempatan untuk melakukan pemeriksaan. Nah, ini kata kunci dari DDST, teman-teman ya. Jadi, wes nggak usah ngapalin yang lain-lain, apalin ini aja untuk kesimpulan awalnya. Apakah itu anaknya advance, normal, caution, delay, atau karena opportunity? Advance itu bisa melakukan tugas perkembangan di kanan garis, normal itu bisa melakukan atau gagal di kotak 25 75 warna putih, atau gagal di tugas perkembangan di kanan garis. Caution itu gagal atau menolak pada tugas perkembangan di presentil 75 90.
Kalau delay itu gagal atau gagal di tugas perkembangan di sebelah kiri garis, dan yang terakhir itu no opportunity alias tidak ada kesempatan untuk melakukan pemeriksaan. Kok nggak bisa masuk ya, Rus? Kenapa nggak bisa masuk ya? Cek. Ya ini captureanku tuh banyak ya. Nanti pilihin sendiri ya Kak ya. Tak masukin di folder aja. Terus nanti lihatan satu-satu ya captureanku di pad ini banyak sekali. Nah, di sini dia ini gagal di 7590. 7590 tuh harusnya anaknya sudah bisa, tapi anak yang kita periksa ini masih gagal. Maka jawabannya adalah caution. Ya. Maka jawabannya adalah caution karena dia gagal di kotak hijau. Oke. Dari DDST ada yang mau ditanyain nggak sebelum aku menganjak ke yang lainnya ini DDST? Ada yang mau nanya DDST atau cukup? Pas. Kesimpulan kami. Oh, di pertanyaannya Kakak. Gini, kalau ada tulisannya gini ya. Seorang anak tidak mampu melakukan tugas perkembangan yang terletak di presentil 7590. Itu sudah pasti jawabannya kalau nggak advance, normal, caution, delay, atau karena opportunity. Tapi kalau semisal soalnya seperti ini. Anak ada satu delay dan ada dua caution. Nah, itu berarti jawabannya antara normal, suspek, ataukah satu lagi untestable gitu. Jadi dari konten pertanyaannya sudah beda, Kak. Kalau kontennya itu mengarahnya ke caution, terus delay, normal, advance, itu nanti disebutkan kayak gini, presentil 7590 atau di sebelah kanan garis, di sebelah kiri garis, atau di presentil 2575. Tapi kalau yang ditanyakan tuh normal, suspek, suspek, ataukah untestable, itu nanti soalnya itu biasanya dimunculkan terdapat dua delay, misal dua delay pada apa sih namanya motorik kasar, misal pada motorik kasar plus satu caution pada motorik halus, misal kayak gitu. Nah, tinggal ini nanti tinggal teman-teman cari. Kalau ada dua delay satu caution berarti apa jawabannya? Apakah normal? Suspek. Suspek. Iya. Nah, oh, suspek pakai T. Kalau normal itu cuma ada hanya satu caution saja, satu caution, nggak boleh ada yang lain. Kalau suspek lebih dari satu caution dan satu di delay atau lebih. Delay. Kalau untestable itu dia refuse atau menolak pada Penolakan. eh, sebelah kanan garis, sebelah kiri garis, sorry. Itu untestable. Atau dia itu tidak bisa dilakukan pengecekan, itu namanya untestable. Ya. Jadi bedainnya cuma tinggal lihat dari konten soalnya aja. Kalau disebutkan presentil-presentil atau kanan garis kiri garis sudah pasti antara pilihannya kalau nggak caution, delay, normal atau ke advance atau karena opportunity. Tapi kalau semisal disebutkannya ada dua delay atau ada satu caution, itu berarti nanti mengarahnya pada kesimpulan akhir. Itu nanti jawabannya antara kalau nggak normal, suspek ya, untestable. Udah itu aja. Gitu Kak. Kak, Lanjut mohon Kak. maaf, Kak. Izin bertanya, Kak. Boleh. Kalau yang ini kan tidak bisa melakukan tugas perkembangan yang terletak di presentil 75 sampai 90. Itu Hmm. penjelasannya gimana ya? Kok bisa suspek? Oh, oke. Jadi gini Kak, wait ya. Jadi kan di kotak DDST itu kan ada kotak segini ya. Ini 25, 75, 90. Bentar. Ini warnanya hijau, 75, 90. Yang ini warnanya putih. Maksudnya gini, dari si pembuat DDST itu menafsirkan kalau semisal anak-anak itu yang kita hadapi itu ada populasinya 100%. Nah, ketika anak tersebut itu bisa ataupun gagal di mana sih? Di sini di kotak 2575 itu artiannya atau penafsirannya adalah masih normal. Kenapa kok normal? Karena dari 100% itu masih hanya yang bisa melakukan tuh 25 sampai 75% saja yang bisa melakukan tindakan tersebut. Misal dia kita suruh menyuapi boneka gitu ya. Oh, dianya tidak bisa.
ya wis nggak apa-apa, itu normal karena untuk tindakan menyuapi boneka dari 100% yang kita kaji ya, dari penelitian mereka ya, dari 100% yang kita kaji yang baru bisa itu untuk usia segitu tuh cuma 25-75. Berarti kalau anak kita yang kita periksa itu masih belum bisa, berarti dia masuk di populasi 25% yang belum bisa. Dianggap normal karena dia populasinya masih banyak yang masih belum bisa untuk melakukan tindakan menyuapi boneka tadi. Tapi beda cerita kalau semisal anak kita itu di sini, nih di sini di populasi 75-90 atau yang di kota hijau, itu interpretasinya berarti hampir 75-90% anak sudah bisa melakukan. Contohnya semisal disuruh nyusun balok 4 4 susun gitu ya. Ternyata anaknya cuma bisa sampai 3 susun saja, padahal harusnya seusia dia itu sudah 75-90 anak yang bisa melakukan. Tapi ini kok nggak bisa ya, gitu ya. Nah, kalau ini nggak bisa berarti namanya caution. Caution itu namanya peringatan. Warning nih kalau misal anak kita ini kemungkinan ada keterlambatan gitu. Belum delay tapi masih peringatan. Nah, gitu sih Kak. Itu terjemahannya seperti itu. Makanya kenapa dia ini masuknya di caution karena seharusnya anak-anak dengan usia mereka itu sudah bisa melakukan hampir 90 anak dari 100 anak gitu kan. Tapi dia ini masih belum bisa. Berarti ini adalah sebuah peringatan atau tanda gejala yang mengarah kalau anak kita ini bisa saja mengalami yang namanya ketertinggalan atau keterlambatan dalam tumbuh kembang gitu, Pak. Ya, itu penafsirannya ya, seperti itu. Cara bacanya. Boleh diulang, Nurse? Oke. Wait. Ini ya, kalau yang ini itu untuk interpretasi awal, itu ada yang namanya advance, normal, caution, delay, dan no opportunity. Advance, namanya aja advance, berarti dia ini anaknya pinter. Pinter itu dalam artian dia itu lulus di sebelah kanan garis umur. Jadi garis umur itu kan di DST itu kan ada usia-usianya ya Kak ya. Kita hitung dulu usia usia kronologinya, kita hitung usia koreksinya. Kalau sudah kita bikin garis ya, kita bikin garis kayak gini. Nah, ini sebelah kiri. Kita sesuaikan dengan posisi kita ngelihat komputer aja ya. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kalau semisal dia itu garisnya di sini, harusnya dia itu bisa melakukan tindakan yang di sebelah kiri dan yang kanan ini harusnya belum bisa karena memang belum waktunya. Tapi ada beberapa anak yang mungkin saja dari nutrisinya bagus, perkembangannya bagus, akhirnya yang di sebelah kanan ini dia bisa melakukan. Nah, itu namanya advance gitu. Ya. Kemudian yang namanya normal itu dia lulus ataupun gagal yang di kotak 2575 tadi. Berarti kalau dia lulus ya berarti dia normal. Dia gagal ya tetap normal. Karena apa? Karena masih apa ya yang bisa melakukan tindakan tersebut itu baru sekitar 25-75 anak dari 100. Itu dinamakan normal. Kalau caution itu dia yang tadi di kotak 75-90 harusnya sudah ada 75-90 anak yang bisa melakukan, tapi ini kok masih belum bisa. Berarti warning untuk kita sebagai orang tua atau sebagai apa sih namanya perawatnya. Oh, berarti ini mungkin saja anaknya mengalami keterlambatan, tapi masih warning ya, belum pasti mengalami keterlambatan. Itu namanya caution. Kemudian kalau delay itu anak gagal atau menolak di sebelah garis kiri. Nah, ini kan sebelah garis kiri ini harusnya sudah terlewati toh. Semisal ini garisnya ini usianya 2,5 tahun. Nah, di sini kan berarti mulai 0 sampai 2,5 tahun. Ya, 2,5. Ini harusnya sudah bisa terlewati karena memang usianya sudah mencapai itu, tapi dia tidak bisa. Berarti mungkin saja ada apa sih namanya gagal tumbuh kembang, entah itu dari nutrisinya ataupun yang lainnya, itu namanya delay. Jadi pada intinya delay itu gagal atau menolak di sebelah kiri garis umur, ya sebelah sini tuh dia delay. Kalau no opportunity itu berarti tidak ada kesempatan untuk melakukan sebuah tes. Maksudnya gimana? Jadi gini, kenapa kita sebagai perawat itu, apalagi perawat menerapkan traumatic care? Karena mereka itu anak itu adalah adalah sosok yang makhluk hidup yang sangat unik, yang mereka tuh mudah mudah mengalami ketakutan, mudah trauma dan yang lainnya. Makanya kalau ketika kita melakukan DDST, tidak melakukan BHSP dengan baik dan benar pada anaknya, itu nanti dia akan takut sama kita sebagai pemeriksa. Dan akhirnya apa? Ya akhirnya dia nggak mau diperiksa, tidak bisa mengikuti perintah yang kita berikan. Akhirnya apa kesimpulannya? Ya no opportunity, karena kita tidak bisa sama sekali melakukan pengecekan tersebut. Gitu. Nah betul, kalau misal mau nyari
penjelasan mulai dari aku buka di DST-nya itu ada di YouTube anak ya, untuk keperawatan anak itu ada di situ semua. Jadi jelas, maksudnya cara ngitungnya gimana itu. Tapi kalau semisal sekarang sudah mendekati ujian, yang saya tekankan adalah gimana caranya kakak-kakak hafal di sininya semua ya, di sini ini. Nanti soalnya bentuknya kayak tadi, oh dia tidak mampu atau dia gagal di presentil 2575, berarti apa ya normal. Oh dia nggak bisa di sebelah kiri garis umur, berarti delay. Oh dia bisa di sebelah kanan garis umur, oh berarti advance gitu. Jadi cara ngafalinnya seperti itu. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya jelaskan gamblang mulai dari DDST-nya ya karena biar teman-teman paham, oh ini loh caranya sampai muncullah advance, muncullah normal, muncullah caution dan selanjutnya gitu. Nah, setelah teman-teman simpulkan atau interpretasi awal apakah dia advance, normal, caution, delay dan no opportunity. Nah, itu nanti ada klasifikasinya. Jadi gini teman-teman. Teman-teman mungkin sudah pernah lihat ya, bahkan di DST itu kan ada banyak sekali yang bersusun-susun itu ya. Nah, yang dinilai itu adalah 3 kotak yang eh, di sebelah kiri garis umur dan 3 kotak di sebelah kanan garis umur. Ya, tak tulis di sini ya. Yang dinilai itu 3 kotak sebelah kiri, 3 kotak sebelah kanan. Ini yang nggak kena garis loh ya. Sebelah kanan sama yang terkena garis. Yang terkena garis ini yang dinilai. Jadi 3 kotak yang spesial di sini ada kotak 3 gini, ini dinilai. Terus yang kena garis dinilai juga ya, yang kena garis misal dinilai. Terus yang nggak kena garis sebelah kanan itu dinilai. Nah, penilaian dari masing-masing kotak-kotak ini itu nanti teman-teman bisa kasih, oh ini advance misal logonya A, oh ini normal tulis N, oh ini caution tulis C. Terus nanti oh ini delay tulis D. Nanti teman-teman tinggal klasifikasikan dari pemeriksaan ini 3 kotak sebelah kiri, 3 kotak sebelah kanan dengan kotak yang terkena garis ada berapa normalnya, ada berapa cautionnya, ada berapa delaynya, baru nanti teman-teman interpretasikan masuk ke tadi apakah dia itu normal, suspek, ataukah untestable. Tadi syaratnya kalau yang dinyatakan normal itu adalah nih normal, syaratnya hanya ada satu caution. Satu caution saja. Kemudian yang dinyatakan apa tadi? Suspek ya, suspek itu jika lebih dari satu caution dan lebih satu atau lebih ya, gimana nulisnya ya? Atau satu delay gitu ya. Intinya delaynya cuma satu enggak apa-apa atau lebih juga enggak apa-apa. Itu suspek. Kalau yang untestable itu dia menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Gitu, Kak. Nah, kayaknya habis ini ada soal yang selanjutnya ini ya. Aku lupa ini ada nggak soalnya yang lagi. Kalau nggak ada, nanti tak bukain di anak. Gitu ya. Jadi habis dinilai advance, normal, caution, delay, no opportunity. Terus kita cari kira-kira caution. Kalau normal apa yang dilakukan ya? Kalau normal ya kita berikan apresiasi pada ibu. Bu, bagus sekali ini tumbuh kembang anaknya sudah sesuai dengan usianya. Kalau suspek, minta ibunya untuk datang kembali 14 hari kemudian untuk memastikan apakah betul-betul memang anaknya ini eh, kita curigai mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Kalau memang mengalami keterlambatan tumbuh kembang, nanti hasilnya itu kita bisa refer ke DSA-nya khusus yang untuk tumbuh kembangnya. Gitu ya. Coba kita lihat di belakangnya. Oh, enggak ada. Gitu ya, Kak ya, untuk yang si DDST. Nah, nanti itu ada sesi KPSP. Kalau KPSP itu juga sama dengan DDST, cuma dia itu lebih mudah untuk penilaiannya KPSP-nya. Nanti tak di akhir sesi ingatkan aku, Kak, tolong jelaskan KPSP gitu ya. Takutnya di sini enggak ada soalnya. Biar nanti enggak ketinggalan. Oke? Atau sekarang aja lah. Nanggung. Bentar ya. KPSP. Dia sama-sama untuk screening perkembangan. Bentar ya. Nah, ini KPSP itu, ini yang harus teman-teman pahami. Kadang-kadang ada beberapa soal yang dimunculkan kalau
kapan sih kita melakukan pengecekan kembali gitu ya. Nah, ini ada triknya teman-teman di sini. Teman-teman lihat di formulir KPSP menurut usia itu ada dari 3 sampai 72 bulan. Nah, mereka ini ada siklusnya teman-teman. Gimana siklusnya Kak? Kasih tahu dong. Oke. Jadi untuk usia 3 bulan sampai 24 ini siklusnya setiap 3 bulan sekali. Perhatikan, 3 ke 6 berapa? 3 tambah 3, 6 ke 9 tambah 3, dan selanjutnya. Berarti dia itu setiap 3 bulan sekali. Tapi setelah dari 24, ya setelah dari usia 2 tahun ke arah usia 72 bulan alias 5 tahun ya. 72 bulan itu 5 tahun bukan sih? Atau 6 tahun? 6 tahun ya Kak ya? 6 tahun itu dia siklusnya per 6 bulan sekali. Nah, kadang-kadang ada soal yang mengatakan seperti ini. Anak sudah dilakukan pemeriksaan KPSP pada bulan ke-12. Kira-kira pemeriksaan selanjutnya di bulan keberapa ya? Nah, berarti triknya di bawah 2 tahun 3 bulan sekali, di atas 2 tahun 6 bulan sekali. Karena dia tadi usianya 12 bulan, maka pemeriksaan selanjutnya tambah 3 bulan ya usia 15 kayak gitu. Paham nggak kira-kira? Paham? Ulangin Nas, ulangin. Paham, Nas. Ulang ya, sekali lagi ya. Ya, ulang Jadi, Nas ya. untuk KPSP itu ada 2, dibagi menjadi 2. Tulisannya kok welek, bentar ya. Nah, di sini, sampai di sini nih ya pembatasnya. Nah, untuk usia 3 bulan sampai 24, itu jarak antar satu pemeriksaan ke pemeriksaan yang lainnya adalah 3 bulan sekali. Ya, tapi kalau usia dari 2 tahun sampai ke 72 bulan alias 6 tahun, itu jarak pemeriksaan dari satu pemeriksaan ke pemeriksaan yang lain yaitu 6 bulan sekali. Contohnya, kalau misalnya ada soal seperti ini. Seorang anak sudah dilakukan pemeriksaan KPSP pada usia 42 bulan. Kira-kira pada minggu keberapakah, kira-kira pada bulan keberapakah anak akan dilakukan pemeriksaan lanjutan? Tadi yang saya tanyakan adalah 42 bulan. Berarti pemeriksaan lanjutannya ditambah 6 bulan 8. lagi. Nah, berarti di usia 48 bulan. Kayak gitu. Begitu juga kalau semisal dia itu pas ditanyainnya di bawah 2 tahun. Misal dia itu baru dicek KPSP-nya di usia 9 bulan. Dicek laginya kapan, Nurse? Berarti tinggal tambah 3 bulan. Karena dia konsepnya di bawah 2 tahun. Itu pengecekannya setiap 3 bulan sekali. Kalau di atas 2 tahun, pengecekannya setiap 6 bulan sekali. Itu ya. Paham sampai di sini? Paham. Paham banget. Mas. Oke, nah ini ya. 6 bulan. Pengecekan KPSP. Ini ya. Nah, terus KPSP ini masing-masing ada 9 sampai 10 pertanyaan yang harus dilakukan oleh si anaknya. Nah, ini izin saya jelaskan untuk interpretasinya ya. Ini emang nih harus dihapus ya. Oke. Nah, di sini tadi ingat KPSP itu ada 9 sampai 10 pertanyaan. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya seperti biasa, kita ujikan pertanyaan tersebut itu ke anaknya. Ya, contohnya ini kita buka yang usia semisal Kak belum SS, udah tak SS Kak? Nanti tak kirim. Ini pertanyaannya sampai 10 ya. Nah, itu ada skornya masing-masing. Nih Kak, skornya KPSP, tak tulis ulang ya. Sebentar. Sembilan sampai 10 itu sesuai atau normal. 7 sampai 8 meragukan. Bawah 6 itu penyimpangan. Penyimpangan. Nah, maksudnya apa? Nah, tadi dari 10 pertanyaan itu kita uji coba ke anaknya. Kalau misal anaknya bisa 9, 9 bisa, yang satunya tidak bisa. Oh, berarti dia ini sesuai. Oh, dia ini bisanya cuma 7, yang lainnya tidak bisa, yang 3 tidak bisa, 7 bisa. Berarti ini meragukan. Kalau semisal dia bisanya cuma 5, berarti ini sudah pasti anaknya mengalami penyimpangan dalam tumbuh kembang. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika terjadi hasilnya sesuai, meragukan, ataupun penyimpangan?
Kalau sesuai seperti biasa, kita berikan apresiasi kepada ibu kalau stimulasi yang diberikan ini sudah sesuai dengan usianya. Seperti itu. Terus apa lagi? Kita ingatkan untuk kunjungan selanjutnya. Tadi ingat di bawah 2 tahun setiap 3 bulan sekali, di atas 2 tahun setiap 6 bulan sekali. Kemudian kalau yang meragukan, apa yang kita lakukan? Kalau misal kita temukan nilainya meragukan di antara 7 sampai 8, maka kita kasih tahu ke ibu, Bu, ini nilainya dari 10 pertanyaan, anak ibu hanya bisa menjawab 7 sampai 8 saja. Dan ini menurut kuesioner ini meragukan. Meragukan seperti apa? Maksudnya ini harus dilakukan pemeriksaan ulang. Kapan? Yaitu nanti 2 minggu lagi ibu balik lagi ke sini ya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Oh, pemeriksaan ulang, sorry. Pemeriksaan ulang untuk memastikan apakah betul anak ibu ini mengalami keterlambatan ataupun gangguan pada tumbuh kembang. Itu yang meragukan. Dan yang terakhir itu penyimpangan kalau kurang dari 6, ya 6 ke bawah maksudnya. Kalau 6 ke bawah maksudnya penyimpangan. Kalau sudah terjadi penyimpangan, maka yang kita lakukan adalah anamnese, pemvis, terus pemeriksaan yang lainnya untuk screening. Kira-kira gangguannya itu dari mana sih? Terus nanti bisa kita refer ke dokter spesialis tumbuh kembang. Itu KPSP. Kira-kira dari KPSP ada yang mau ditanyakan? Cukup itu aja KPSP-nya. Nggak banyak-banyak, cukup itu. Mulai dari tadi kapan dilakukan pemeriksaannya, kalau di bawah 2 tahun itu setiap 3 bulan sekali, di atas 2 tahun setiap 6 bulan sekali, terus ini skornya, terus kadang-kadang kalau sudah tahu skornya, nanti ditanyakan tindakan selanjutnya apa. Kalau sesuai ya apresiasi. Meragukan, suruh cek ulang. Kalau penyimpangan, kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain? Cukup? Yang datang lagi 2 minggu itu yang mana, nurse? Yang meragukan, Kak? Oh, 2 minggu lagi baru datang lagi. Ya, evaluasi lagi. Kira-kira pemeriksaannya sudah akurat atau belum? Nggak perlu nunggu 3 bulan atau 6 bulan sesuai umur itu kan ya? Enggak. Kalau nilainya 7 sampai 8, kan meragukan, kita ragu-ragu nih hasilnya. Suruh datang 14 hari atau 2 minggu. Kalau nanti misal setelah datang 2 minggu, kok hasilnya itu naik jadi 9 ke 10, berarti dia suruh datang sesuai dengan usianya, Kak. Kalau semisal dia hasilnya kok 7 sampai 8 ataupun malah turun, ya langsung kita istilahnya kita rujuk ke dokter yang spesialisnya gitu untuk tata laksana lebih lanjut gitu, Kak. Berarti meragukan sama penyimpangan 2 minggu sekali ya? Sorry, Kalau maaf. kalau penyimpangan Penyimpangan nggak beda. pakai. Kalau penyimpangan itu kalau sudah didapatkan hasilnya di bawah 6, itu langsung lakukan pemeriksaan anak secara menyeluruh. Jadi kita lapor ke A-nya, kita kasih tahu, Dok, ini KPSP-nya nilainya misal 4 gitu ya. Terus nanti biar dokternya yang melakukan pemvis dan yang lain-lainnya, terus mau cek lab dan lain-lainnya itu langsung kalau penyimpangan. Kalau yang meragukan itu disuruh balik lagi 2 minggu gitu. Kayak di JDST, kalau misal ketemu yang suspek, itu suruh balik lagi. 2 minggu suruh balik lagi untuk pengecekannya. Gitu, Kak. Oke, lanjut ya. Ini sudah mulai hujan di sini siang-siang. Kita lanjut. Mana tadi soalnya ya? Kak, berarti yang di bawah 6 ini tidak usah tunggu besok lagi untuk pemeriksaan selanjutnya. Apa sayang? Apa, Kak? Nggak kedengeran, Kak? Ini yang skornya di bawah 6 ini, Kak, berarti tidak perlu datang lagi besok atau berapa minggu, berarti langsung hari itu juga, Kak. Ya, langsung hari itu juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu, Kak. Oh ya, makasih, Kak. Yeay. Lanjut nomor 31 ya. Benar nggak sih? Ya. Nah, nomor 31, seorang anak perempuan usia 4 tahun diantar orang tuanya ke UGD karena panas sudah 3 hari, muntah-muntah. Hasil pengkajian didapatkan data pasiennya tampak lemas, mukosa bibir kering, turgor kulit pulang elastis, akralnya dingin, nadi 100 kali per menit, suhunya 38,6, nafasnya 28, HT-nya 40%, trombositnya 87.000. Manakah rencana tindakan yang utama diberikan pada kasus di atas, kira-kira? Yang mana yuk? B.
B, Y. Yang E. E, kenapa? Karena ada tanda-tanda hipovolemi harus berikan cairan secara parenteral. Oke, ada jawaban lain? Tanda dehidrasi, shock, hipovolemik. Memperbaiki status cairan. Bentar. Mana tanda-tandanya shock hipovolemiknya? Akral dingin. Mukosa bibir kering. Ini oke lah. Tuberkulosis Tuberkulosis elastik, kurang. gagal dingin. Sama lagi. Trombosit Akral turun. dingin, suhunya naik. Trombosit suhunya tinggi. Oh, hati enggak. Jadi jawabannya adalah ya, berikan terapi cairan parenteral sesuai dengan program karena di sini itu pasiennya sudah mengalami dehidrasi ditunjukkan dengan ada hematokrit yang 40% plus ada trombositopenia yang berpotensi akan muncul shock, maka segera berikan cairan parenteral sesuai dengan program. Nah, salah satu efek samping ketika terjadi trombositopenia, terutama pada pasien-pasien yang mengalami DBD, virusnya itu tidak hanya membuat trombositnya itu hancur, tapi virus itu juga bisa membuat si endotel pembuluh darah yang awalnya rapat itu jadi renggang. Ketika yang endotelnya yang awalnya rapat jadi renggang, otomatis apa? Otomatis si produk darah kita, maksudnya trombosit, sel darah merah, dan yang lainnya itu bisa lolos, bisa pindah dari vaskular ke interstisial, seperti itu. Makanya pada pasien-pasien dengan trombosit yang turun, itu harus diwaspadai terjadinya shock, salah satunya ya karena trombositopenianya, penyebab keduanya ya karena efek samping dari bukan efek samping sih ya karena kekuatan dari si virus itu yang bisa membuat si endotel ini apa ya kerekatannya itu merenggang, jadinya gampang hilang cairannya gitu ya. Lanjut. Seorang anak laki-laki umur 2 tahun dirawat. Menurut ibu klien, anaknya sesak dan batuk-batuk, panas, dan rewel. Hasil pengkajian didapatkan kok bayi, tapi anak. Anak sesak, batuk, retraksi dada, nafasnya 30 kali, nadinya 100, suhunya 38, ada rongki, terpasang O2 2 liter per menit dengan nasal kanul. Pertanyaannya ini berapa konsentrasi oksigen yang didapatkan dengan 2 liter per menit? Monggo. B, 29. Caranya gimana? 4 kali 2 liter ditambah 21%. Oke, siap. Tunggu yang lain ya, Kak. Ada jawaban lain? Tidak ada, Kak. Sama. Sama, Nar. Ya, oke. Ini untuk mencari konsentrasi oksigen, itu rumusnya adalah total oksigen yang diberikan dikali 4% ditambah 21. 4% itu dari mana? 4% itu adalah prosentase setiap 1 liter per menit yang masuk ke dalam tubuh pasien. Jadi 1 liter itu masuknya 4%. Terus yang 21 itu adalah prosentase kadar oksigen yang ada di udara bebas gitu. Ya Kak ya. Makanya di sini eh dia mintanya 2 liter per menit. 2 kali 4 ditambah 21 berarti jawabannya adalah 29. Apakah ini berlaku untuk semua masker oksigen? Yes. Anak-anak, dewasa sama saja. Hitungannya setiap 1 liter 4% ditambah 21% konsentrasi oksigen di udara bebas. Ada yang mau ditanyain di sini? Atau cukup jelas sekali? Lanjut ya. Kalau tidak ada jawaban, saya anggap lanjut. Nomor 33. Seorang bayi laki-laki usia 1 bulan dibawa oleh ibunya dengan skisis, dengan keluhan kesulitan menyusu dan berat badannya turun. Berdasarkan kasus tersebut, diharapkan bayi akan mengkonsumsi nutrisi secara adekuat
Apa tindakan keperawatan prioritas utama yang diberikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan? Apakah berikan diet sesuai usia, sendawakan sesering mungkin, dorong ibu untuk menyusui sesegera mungkin, gunakan alat makan khusus, ataukah pantau BB bayi? Ini tuh apa ya, bahasa Jawanya itu sombeng, ya. Ada celah pada palatumnya, labiopalatoskisis, palatoskisis. Susah lah. Intinya ada celah pada palatum, gitu ya. Berarti jawabannya adalah, nah betul, kita gunakan alat makan khusus. Kenapa? Resikonya apa kalau misalnya kalau kita suapin dia pakai alat makan yang biasa? Resikonya apa? Aspirasi. Resiko karena memang ada lubang pada palatumnya. Resiko aspirasi, makanya kita gunakan alat makan khusus. Oke, good. Lanjut. Seorang anak laki-laki umur 1 bulan dengan diare dirawat di rumah sakit. Ibu klien mengatakan buang air sudah 8 kali, muntah dan tidak mau minum ASI. Matanya cekung, mukosa bibir kering, berat badannya turun dan apatis. Rencana keperawatan utamanya apa kira-kira? C. Apa Kak? C, Kak. RL. Suara saya masih terdengar jelas nggak, Rek? Soalnya hujan deras di sini. Jelas, Jelas, Nas. Nas. Oke, siap. Jawabannya, ini pasiennya sudah dehidrasi atau belum? Sudah. Sudah. Nurse. Dehidrasinya apa? Sudah. Oh, loh. Kok Ringan ke sedang? sedang. Loh. Berat, Mana? apatis kok. Sekarang sudah penurunan Berat, kesadaran, apatis. Berat. Mana penurunan kesadaran? Iya, berat. Berat loh, sudah penurunan kesadaran. Kemudian di sini dia tidak mau minum. Ya, mukosa mata cekung, mukosa bibir kering itu umum sekali. Yang membedakan antara ringan, sedang dengan berat itu dari tingkat kesadarannya. Yang satunya masih sadar, masih rewel, yang satunya penurunan kesadaran. Kemudian yang satunya lagi adalah dari turgor kulitnya. Kalau yang ringan sedang, turgor kulit kembali lambat. Kalau yang berat, turgor kulit kembali sangat lambat. Dan yang terakhir yang membedakannya adalah yang ringan sedang masih bisa minum atau malah haus sekali ya minumnya. Kalau yang berat itu tidak bisa minum atau malas minum. Jadi ini jawabannya adalah berikan cairan RL. Karena apa? Ya, karena memang dia sudah mengalami dehidrasi. Harus kita resusitasi cairan terlebih dahulu. Biar nggak sampai pasiennya mengalami shock. Gitu. Kenapa bukan dextrose? Hmm? Kalau dextrose sekadar gulanya tingkat diabetes. Untuk pasien-pasien hipoglikemia. Ya, cairan RL, ya, kristaloid, dextrose itu kristaloid kan sama. Ya, yang ditekankan di sini itu adalah mengganti cairan dan elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh, contohnya natrium kalium. Kalau dextrose itu ada tambahannya adalah glukosa ya. Dan itu kalau misal kita terlalu banyak memberikannya ya efek sampingnya itu bisa mengarah ke penumpukan kadar gula di dalam darah. Nanti malah pasiennya hiperglikemi. Tapi kalau semisal RL ataupun NaCl itu enggak masalah. Tapi biasanya kalau yang biasanya dikasih itu bukan NaCl sih, RL sama aserin. Itu yang paling aman untuk resusitasi cairan awal. Nanti selanjutnya kalau mau diganti D5/4 atau yang lainnya boleh. Ya. Kita lanjut. Seorang anak laki-laki usia 1 tahun dirawat dengan keluhan sesak nafas, panas tinggi, dan sering muntah. Dari hasil wawancara dengan ibu, sebelumnya anak menderita batuk pilek dan tidak sembuh. Tidak mau makan, tidak bisa batuk. Ini pengkajian diperoleh Ada data pasien. Lagi diet ruko. Tunggu ya. bronki positif pada kedua lapang dada. Dia ini diagnosanya adalah BP kronis. Apa masalah keperawatan utamanya kira-kira? Bersihan jalan napas tidak efektif. Bersihan atau tulang nafas? Bersihan jalan napas. Karena ada ronki. Yakin? Tidak bisa batuk. Gangguan pola nafas, nurse. Yakin. Yakin, kan dia bronkopneumonia kronik. Yes, jawabannya adalah
E. Pasiennya ini mengalami bersihan jalan nafas dikarenakan apa? Karena di sini pasiennya yang pertama sesak nafas, dia ini tidak bisa batuk, kemudian ada ronggi positif pada kedua lapang dada. Jadi yang bermasalah adalah di airway-nya, sehingga diagnosa yang paling tepat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke, good. Nah, pada seorang anak usia toddler yang dirawat di ruang anak dengan keluhan diare, dilakukan pengkajian berat badan. BB awalnya itu 12. Terus ternyata pas hari ketiga, BB-nya turun jadi 11. Derajat dehidrasinya apa? Ini kemarin sudah tak ajarin. Derajat dehidrasinya apa kira-kira? Ringan. Ringan, yakin? Ringan. Yakin tak? 1/12 dikali 100%. 11/12 kali 100%. Hasilnya berapa berarti? Sedang. Sedang. Nah, kan? Mentang-mentang turun sekilo. Ringan, Kak. Sedang. Ya, jawabannya adalah dehidrasi sedang. Ini ya. BB awalnya 12 kilo, BB saat ininya 11 kilo. Terjadi penurunan 1 kilo, yaitu 1/12 dikali 100% sama dengan 8,3% atau dehidrasinya dehidrasi sedang. Ingat, yang ringan itu 5-6, sedang itu 7-10, berat itu lebih dari 10% berat badan anak. Gitu ya, dari berat badan awal maksudnya. Oke, lanjut ya. Monggo, jawabannya yang mana, Kak? Kak, izin sebentar ya, izin sebentar. 5 menit, 5 menit. B.
Ubur-ubur. Halo, maaf ya. Seorang anak laki-laki usia 1 tahun dibawa orang tuanya ke rumah sakit dan dirawat di ruang anak dengan keluhan sesak nafas. Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh data, tampak batuk dan pilek, wajah tampak kebiruan jika menangis, akral dingin, nafasnya 50 kali, cepat dan dangkal, nadinya 135, suhu 385, hipertrofi ventrikel kanan, dan defek pada septum ventrikel. Interpretasinya apa, Nas? Oh, interpretasi intervensi. Yang ditanyakan intervensi berarti harus tahu MK-nya. MK-nya apa kira-kira? Manajemen nafas teh. Pola nafas. Pola napas. Pola nafas tidak efektif. Pola nafas. Apa jadinya, Kak? Pola nafas. Penurunan curah jantung. Curah jantung. Nafas. Jawabannya adalah B ya. Karena apa? Karena itu pasiennya diagnosanya lebih ke mengarah ke gangguan pola nafas. Mana datanya ini? Sesak napas. Napas 50 kali per menit. Nah, terus di sini dia ada kebiruan jika menangis. Kemudian ada lagi cyanosis. Sesak nafas ya. Jadi airway, breathing, circulation. Airway-nya tidak ada masalah, breathing-nya ada masalah, di mana dia ini sampai cyanosis kalau nangis diakibatkan oleh adanya defek pada si septum ventrikelnya. Makanya breathing-nya tangani dulu. Kenapa kok diberikan penanganan pada breathing-nya dulu? Ya ini pakai algoritmanya ABC ya. Kalau semisal kita tangani si C-nya atau alias batasi aktivitasnya, kira-kira cyanosisnya bisa teratasi enggak kalau dia lagi nangis? Bisa. Kenapa kok dia mudah cyanosis, Kak? Kenapa dia mudah cyanosis pada anak seperti ini? Ada yang tahu? Hipertrofi ventrikel kanan. Ya, selain itu. Kenapa? Karena darahnya Pakai bercampur. celananya tuh, Dia. Darahnya campur. Defek itu berarti ada yang bolong. Intinya gitu ya. Bocor. Ya, bocor. Antara ventrikel dan atriumnya itu campur. Darah yang harusnya bersih campur sama yang kotor. Akhirnya mudah terjadi cyanosis. Kalau sudah terjadi cyanosis, ya tata laksananya, kalau airway-nya tidak ada masalah, ya kita berikan oksigen untuk mengatasi cyanosis yang terjadi. Seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 38. Anak M 5 tahun dibawa ke RS dengan keluhan darah keluar dari hidung. Saat dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan memar dan kebiruan di lengan atas dan di sekitar bawah mulut. Ibu klien mengatakan 2 minggu yang lalu anaknya sakit panas dan pilek. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan trombositnya 80,5, leukositnya 8.300, HB-nya 8,7. Masalah keperawatan utama pada kasus di atas adalah Gangguan perfusi jaringan. kenapa ngambil itu? Karena ada data kebiruan di atas di lengan Karena atas. trombositnya turun, kan nggak mungkin resiko perdarahan. Maksudnya sudah terjadi, sudah keluar darah dari hidung. Nah, iya terus. Habis itu Terus HB-nya kayaknya jawabanku salah deh. Tapi lihat aja ya di sini apa. Aku lupa soalnya. Gak apa, ayo Kak. Nanti kalau aku salah ya aku sih ganti. Gak apa. Ayo, kira-kira apa?
Memar dan kebiruan di lengan atas. Memar itu berarti sudah terjadi perdarahan dalam atau enggak sih? Sudah. Pecah pembuluh darah kecil ya, memar itu ya. Kapiler yang pecah biasanya. Terus di sini mana ya? Oh itu ada epistaksis ya, ada mimisan dari hidungnya. Terus mimisan, terus ada memar. Sudah pasti jawaban C ini salah. Kayaknya jawaban C deh, tapi nggak tahu. Di sini kita lihat. Terus saat dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan memar dan kebiruan di lengan atas sekitar bawah mulut. Ibu klien mengatakan 2 minggu yang lalu anaknya sakit panas dan pilek. Hasil pemfisnya trombositnya 80.500 rendah ya, trombositopenia, leukositnya normal, HB-nya rendah. Maka masalah keperawatan utama yang terjadi ya jawabannya Oke. adalah gangguan perfusi jaringan. Oh benar ternyata Kak. Aku yang lupa. Gangguan perfusi jaringan ya. Jadi karena di sini tadi kalau semisal ngambil resiko perdarahan itu salah ya karena memang sudah terjadi perdarahan di sini. Maka yang paling cocok adalah gangguan perfusi jaringan dibuktikan dengan HB-nya yang mengalami penurunan, trombositnya juga bisa. Tapi biasanya yang di-highlight dari gangguan perfusi jaringan adalah penurunan kadar HB karena HB sebagai angkot. Kalau HB-nya rendah nanti perfusi oksigen pada jaringan yang membutuhkan oksigen itu juga akan menurun. Makanya diagnosanya gangguan perfusi jaringan. Oke, good. Lanjut. 39. Aduh, yang bawah itu apa ya? Uncopy mungkin ya. Nggak kelihatan, Rek. Anak S 8 bulan perempuan tertawa melihat gambar Mickey Mouse yang terpampang di dinding ruang perawatan. Setelah puas memandangi gambar, dia kemudian melihat jari jemari tangannya sambil mengoceh dan terkadang memasukkan salah satu jarinya ke dalam mulut. Kemudian perawat mendekatinya dan memberikan mainan gantungan yang berbunyi dan dapat berputar. Anak S tampak menyukainya dan tertawa sambil menggerakkan tangan dan kakinya. Apa jenis permainan yang diberikan perawat pada anak tersebut? Solitary play. Sense of pleasure. Ya, sense ya. B. Sense of pleasure play. Alasannya apa? Anak tampak menyukai dan tertawa. Oke. Jawabannya adalah yes, sense of pleasure play, di mana sebuah jenis permainan yang memberikan kesenangan pada anak melalui objek yang ada, sehingga anak merasa senang dan bergembira tanpa ada kehadiran orang lain. Itu namanya sense of pleasure play. Oke. Kalau parallel play itu apa? Bermain bersama Parallel teman-teman. Secara bergantian dengan teman lainnya. Bermain bersama teman. main bersama teman-teman dan bergantian. Kalau solitary? Bermain sendiri. Bermain sendiri. Bermain sendiri. Kalau social affective play? Berinteraksi dengan teman-teman lain. Bermain yang ditujukan untuk meningkatkan interaksi dengan teman-teman yang lainnya. Biasanya social affective play itu dilakukan pada anak-anak dengan gangguan interaksi sosial, misalnya pada anak-anak autism gitu, ya. Oke, kita lanjut. 40, Kak, ditulis. Oke. Wait. Bentar. Mana pulpenku ya? Social affective play untuk meningkatkan dan melatih eh, anak biasanya dengan gangguan autism. Kalau sense of pleasure play tadi, dia bermain Ya.
dan dia bisa bahagia atau senang tanpa kehadiran orang lain. Ya, oke. Wes, tak capture. Yang mau capture, monggo di capture. 1, 2, 3. Iya, Kak, sama. Sama. Social affective play sama asosiatif. Apa tadi ya sebenarnya? Social affective play sama asosiatif play itu sama. Tujuannya untuk berinteraksi. Lanjut, nomor 40, Kak. Ini apa ini ya? Oh, sudah masuk jiwa, Kak. Kalau misal nanti di sini jawabannya masih menggunakan SP baru, ya mohon maaf ya, karena memang kan saya awalnya dulu masih menggunakan SP baru sebelum ada kejelasan. Soal 40, seorang bayi berusia 3 hari dirawat di rumah sakit ketika perawat mau memandikan, oh anak sih masih. Ketika perawat mau memandikan keluarga, pasien menolak dengan alasan memegang kepercayaan bahwa selama sakit pasien jangan dimandikan sampai benar-benar sembuh. Apa tindakan perawat yang harus dilakukan di atas? Tidak jadi memandikan, memandikan klien dengan alasan menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit, memberikan pendidikan kesehatan tentang personal hygiene, ataukah hanya mencuci muka pasien atau mengganti baju pasien. C. Gampang, jalan C ya. Jadi tetap dimandikan, tapi penkesen dulu ya, penkes dulu, baru nanti dimandikan anaknya ya. Nurse berarti kapan kita pakai prinsip etik yang autonomi? Sebetulnya autonomi itu biasanya lebih berhubungan dengan tindakan-tindakan yang berbau keputusan medis sih Kak. Biasanya itu. Kalau yang autonomi. Kalau yang kayak gini yang masih kita bisa nego, masih kita bisa tawar, ya kita tawar dulu. Karena kan memang ya apa sih namanya tindakan yang mau kita lakukan itu ada efeknya ke dia, efek baiknya ya. Kalau misal dia nggak mandi 3 hari loh, nggak mandi maksudnya nggak mandi sama beberapa hari saat sakit gimana itu baunya ya terus apa nggak gatel-gatel nanti muncul masalah baru pada anak-anak gitu. Sekarang pakai fix yang SP baru enggak Kak, kemarin itu kesepakatannya SP-nya itu kalau semisal masih pakai SP lama. Tapi kalau dari bukunya Prof. Budi Anak Lihat yang baru, SP2-nya obat itu kalau misal dia baru masuk rumah sakit, baru masuk IGD. Tapi kalau dia sudah perawatannya lama, obat itu menjadi SP yang paling akhir. Jadi gunakan SP lama ya. SP lama sudah pernah saya kirim di grup. Lanjut. 41. Nah ini. Perempuan berusia 40 tahun dirawat di ruang obstetrik ginekologi karena mengalami kanker rahim. Pasien merasa sedih dan malu. Pasien mengatakan saya sekarang tidak bisa lagi melayani suami. Apa perubahan konsep diri yang terjadi pada kasus di atas? Ayo, jangan mentang-mentang dia habis kena kanker rahim, langsung citra tubuh. Ayo, pikirkan lagi. Ideal diri mungkin Mas. Harga Kenapa diri. jadi Diri. Karena tidak bisa seidealnya wanita yang lain. peran? Oke, siap. Terima kasih ya. Apa sih jawabannya? Jawabannya bukan itu. Jawabannya adalah harga diri. Insya Allah loh ya. Oh iya benar. Harga diri. Nah, di sini pasien merasa sedih dan malu, di mana saya mengatakan saya merasa tidak bisa melayani suami. Jadi itu adalah persepsi seorang pasien terhadap apa yang dialami saat ini. Oh, saya udah nggak bisa melayani suami saya nih, gara-gara saya kena kanker rahim. Ya, so tidak ada harga diri kah dia nurse? Iya, karena memang harga diri seorang perempuan itu kan ya sebagai seorang istri ya melayani suaminya. Tapi ini dia nggak bisa melayani karena dia mengalami kanker rahim.
Muncul rasa bersalah dan merendahkan martabat atau harkatnya dia sendiri. Itu masuknya di gangguan pada harga diri. Gitu. Kalau citra tubuh ya berhubungan dengan seperti biasa ya, citra tubuh itu bagaimana seseorang mempersepsikan dirinya sendiri ya. Mempersepsikan dirinya terkait tubuhnya loh maksudnya. Contohnya, kalau semisal awalnya gemuk, terus diet. Misal awalnya 90, jadi 70. Naik jadi 71, naik jadi 71, itu nanti dia sudah merasa kalau dirinya itu sudah gemuk. Gitu. Ini kayaknya aku ada materinya, deh. Saya tak bukain aja deh. Bentar ya. Aku ada materinya. Nggak, wait. Tak boleh, no. Konsep diri ya itu namanya ya. Konsep diri. Oke, ada. Nih ya, aku biar tidak menulis-menulis. Ini citra tubuh. Yang pertama adalah sikap individu terhadap dirinya, baik disadari maupun tidak disadari, di mana ini mencakup persepsi masa lalu ataupun sekarang mengenai ukuran bentuk tubuh serta potensinya. Tanda gejalanya itu akan muncul gangguan pada citra tubuh jika terjadi perubahan pada ukuran tubuh, bentuk tubuh, struktur, fungsi, keterbatasan, itu akan muncul ya. Contohnya tadi awalnya berat badannya gemuk jadi turun, terus naik sedikit dia sudah mempersepsikan kalau dia gemuk lagi, padahal dia masih ideal kok. Itu berarti sudah gangguan citra tubuh. Kemudian kalau ideal diri, nah ideal diri itu merupakan persepsi individu tentang bagaimana ia harusnya berperilaku. Ya, intinya idealnya itu, oh sorry, ideal diri itu berkaitan dengan standarnya teman-teman sendiri dan cita-cita. Semisal cita-citanya jadi perawat, nggak bisa jadi perawat gara-gara terhalang semisal orang tuanya nggak punya biaya. Terus akhirnya dia itu menangis terus-menerus akibat nggak jadi perawat. Ya itu berarti dia gangguannya pada ideal diri. Karena idealnya dia itu adalah menjadi seorang perawat tapi nggak bisa kesampaian. Gitu. Tanda gejalanya apa nih? Mengungkapkan keputusasaan akibat penyakitnya. Misalnya, saya tidak bisa ikut ujian karena sakit. Saya tidak bisa lagi menjadi peragawati karena bekas operasi di muka saya. Kaki saya dioperasi, akhirnya tidak bisa main bola. Nah, kayak orang pemain bola, kakinya patah, akhirnya nggak bisa main bola lagi. Berarti itu ideal dirinya terganggu. Karena idealnya saya menjadi seorang pemain bola. Kayak gitu. Atau mungkin mengungkapkan keinginan yang terlalu tinggi. Contohnya, dia ini pengen jadi pragawati, tapi tingginya 150. Nggak cocok toh. Ya, itu juga mengalami gangguan pada ideal dirinya. Kemudian ada harga diri. Nah, harga diri itu merupakan persepsi individu terhadap hasil yang dia capai selama ini. Nah, dia itu kan menjadi seorang istri. Harusnya dia itu bisa melayani seorang suaminya, tapi ini nggak bisa karena dia mengalami kanker rahim, gitu ya. Oke. Nah, di sini tanda gejalanya adanya perasaan malu, perasaan bersalah, kemudian merendahkan martabat. Saya enggak bisa, saya enggak mampu, saya bodoh. Tuh ya, kayak harga diri rendah seperti biasanya. Kemudian biasanya mengalami gangguan pada hubungan sosial seperti menarik diri, enggak mau ketemu orang lain, lebih suka sendiri. Kemudian ada peran diri. Nah, peran diri itu serangkaian pola, sikap, perilaku, dan nilai serta tujuan yang diharapkan. Tanda gejalanya biasanya mengingkari ketidakmampuan menjalankan peran, kemudian ketidakpuasan peran, kegagalan menjalankan peran yang baru, ketegangan menjalankan peran yang baru, sama putus asa ataupun apatis. Kalau misal bedanya apa antara harga diri sama peran? Kalau kasusnya si ibu itu tadi, kira-kira apa bedanya? Kenapa bukan peran? Kenapa lebih ke harga diri? Kenapa? Kenapa Kak kira-kira? Perannya dia tetap jadi istri dan Ya, nggak perannya berubah. ya tidak berubah perannya, ya tetap istri. Meskipun dia tidak bisa melayani istri tetap. Tapi eh, fungsi dia nggak fungsi ya kok kayak seorang-orang barang aja kok fungsi. Apa ya Kak ya namanya ya? Tugas dia sebagai seorang istri adalah melayani suami. Tapi itu tidak bisa dilakukan dengan baik. Akhirnya dia muncullah rasa bersalah, muncul rasa waduh, kalau saya kayak gini, saya nggak bisa ngelayan suami saya nih. Nah, itu rasa bersalah itu lebih mengarah ke harga diri beliau daripada perannya. Karena perannya ya tetap sama. Nah, kalau gangguan peran diri itu contohnya gini. Awalnya misal aku ini keluarga cemara. Kaya raya ya. Kaya raya masuk surga.
Akhirnya tiba-tiba bapak saya meninggal. Ibu saya nggak bisa cari duit dong, karena biasanya kan dikasih bapak. Bapaknya meninggal. Akhirnya apa? Akhirnya saya sebagai tulang punggung keluarga, yang harusnya saya ini bisa menikmati kekayaan bapak saya, tapi tiba-tiba saya menjadi orang yang tidak punya. Akhirnya apa? Saya bekerja paruh waktu, yang harusnya saya ini hanya fokus belajar jadi mahasiswa. Tapi karena adik saya masih banyak, ibu saya bergantung pada saya, akhirnya peran saya bukan hanya sebagai anak yang dituntut untuk belajar, tapi saya juga berperan sebagai pencari nafkah. Nah, itu namanya Pak gangguan pada peran diri. Biasanya orang-orang yang mengalami gangguan pada peran diri itu dia itu kayak tidak puas dengan peran baru yang dia jalani. Yang awalnya dia cuma nadong, minta uang, akhirnya dia harus cari uang sendiri. Nah, karena dia mencari uang sendiri inilah yang menyebabkan si dia ini merasa kayak aku tuh nggak kayak gini loh harusnya, aku tuh nggak begini. Apa sih namanya perannya, aku tuh harusnya cuma minta, cuma menikmati, kenapa sekarang saya harus mencari. Nah, itu namanya gangguan pada peran diri. Kemudian ada identitas diri. Kalau identitas diri itu kesadaran tentang diri sendiri yang dimiliki oleh seseorang atas hasil observasi dan penilaian dirinya. Identitas diri itu berhubungan dengan ini loh. Misal Narcita, aku itu identitas dirinya adalah orang yang kalau jelasin suaranya kenceng. Suaranya kenceng nih, Narcita tuh suaranya kenceng, teriak-teriak. Itu termasuk identitas. Jadi orang kalau nyari aku di YouTube, yang mana sih YouTube-nya Narcita? Oh, YouTube-nya Narcita tuh warnanya pink. Ininya pink profilnya. Terus suaranya teriak-teriak. Kalau nggak teriak-teriak bukan Narcita. Itu namanya identitas. Nah, ketika orang mengalami krisis identitas, itu apa yang akan terjadi? Contohnya, tidak ada percaya diri. Terus pas waktu mengambil keputusan, bingung. Bergantung sama orang. Apa-apa ragu-ragu, mau maju ragu, mau mundur ragu. Akhirnya nggak kemana-mana. Itu namanya gangguan di identitas diri. Gitu. Ini kayaknya ada dari Google Drive. Atau nggak ada ya? Kalau misalnya nggak ada, nanti dimasukin. Itu ya, ini yang konsep diri. Ini sudah masuk ke jiwa, teman-teman. Masih ada 45 menit lagi kita bahas jiwa. Bentar ya. Mana ini filenya? Mana tadi ya? Nah, ini ya. Jadi lebih masuknya ke harga diri. Ini soal sinergi ini. Ini soal sinergi, teman-teman. Jawabannya harga diri ya. Siapa tahu nanti berjumpa dengan soal ini jawabannya C. Oke? Sesekali ngapalin jawaban nggak apa-apa ya, nurse? Nggak apa-apa. Sesekali. Tapi jangan semuanya diapalin. Pusing nanti ya. Lanjut nomor 42. Seorang perawat di RSJ Manis mengkaji seorang pasien bernama Tuan D berusia 20 tahun. Saat melakukan pengkajian didapatkan hasil bahwa pasien sudah 2 hari tidak mandi. Pasien mengatakan malas untuk mandi. Pasien tampak berpenampilan tidak rapi, tidak mampu berpakaian dengan benar, serta tercium bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Apakah masalah psikososialnya kira-kira? Defisit perawatan diri. DPD. DPD. Ya Allah, jawabannya adalah DPD ya. DPD karena di sini pasien tampak berpenampilan tidak rapi, tidak mampu berpakaian dengan benar, serta tercium bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Sehingga jawaban yang paling betul adalah DPD, defisit perawatan diri. Lanjut nomor 43. Seorang wanita bernama Nyonya D dirawat di RSJ Maju dengan diagnosa medisnya skizofrenia paranoid. Saat dikaji, data yang didapatkan yaitu Nyonya D tampak bicara dan ketawa sendiri. Pasien mengutarakan bahwa Nyonya D sering mendengar suara pria yang mengajaknya berbicara. Nyonya D lebih banyak berdiam diri di kamarnya dibandingkan dengan bersosialisasi dengan teman kamar yang lainnya. Tindakan yang sesuai dengan kasus di atas apa? C.
Menghardik. Yes, jawabannya adalah MK-nya halusinasi, maka tindakan yang kita lakukan adalah mengkontrol halusinasi dengan cara menghardik. Ya, betul. Terus lanjut. Alhamdulillah ya Allah. Tidak bisa masuk Zoom. Kenapa ya? Linknya baru. Tuan DB dirawat di RSJ Manis sejak 1 bulan yang lalu dengan diagnosa medisnya skizofrenia paranoid. Sehari-hari pasien jarang berkomunikasi dengan teman-teman sekamar atau perawat ruangan. Setiap hari pasien sering sering terlihat menyendiri, tidak mau bergabung dengan teman sekamarnya yang lain. Dan Tuan DB tidak mengikuti berbagai macam kegiatan yang diadakan di ruangan. Setiap kali diajak berbicara oleh perawat ruangan, Tuan DB hanya menjawab seadanya dan lebih banyak menyendiri. Masalahnya apa kira-kira? Sos. Datanya mana? Tidak mau mengikuti berbagai macam kegiatan nurse. Terus setiap kali diajak berbicara, Menjawab seadanya menjawab dan lebih seadanya, banyak lebih banyak menyendiri. menyendiri. Menjawab seadanya, banyak menyendiri. Oke. Jawabannya adalah yes, isolasi sosial. Good. Lanjut. Kalau yang ini masalahnya apa? Perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan. Datanya Iya, mana? Berbicara Muka kasar dan suara tinggi. bicara kasar, suara tinggi. kasar, suara tinggi, mondar-mandir. Aduh, astagfirullahaladzim. Yes, jawabannya adalah PK ya, PK atau perilaku kekerasan di mana di sini ada berbicara kasar, suaranya tinggi, serta pasiennya juga jalan mondar-mandir. Itu salah satu tanda gejala dari PK. Tak wait ya, 5 menit ya. Yuk, jawabannya apa? Aku lupa, yang tidak ada kontak mata itu ISOS ya, atau harga diri rendah. Harga diri rendah kontak matanya kurang, Harga kalau diri ISOS tidak ada rendah. kontak mata. ISOS tidak ada kontak mata. Nah, ISOS tidak ada kontak mata, iya betul. Jadi ini jawabannya yang mana? Kenapa ini terjadi pada saya? Dia kan nangis-nangis nih. Ya udah, balikin aja. Nah, menurut ibu, kira-kira kenapa ibu bisa kena kanker rahim? Berarti reflecting ya. Kalau restarting itu mengulang pertanyaan ataupun pernyataan yang diberikan oleh pasien. Kalau reflecting itu mengembalikan pikiran pasien biar dia itu mencari tahu penyebabnya dari dirinya sendiri. Kemudian validasi itu untuk mengkaji lebih lanjut pertanyaan yang muncul atau
memastikan apakah betul-betul ini statement yang diberikan. Kalau exploring itu lebih ke apa ya, mengkaji lebih jauh atau lebih dalam terkait apa yang mereka alami. Dan yang terakhir, active listening itu berarti kita mendengarkan dengan seksama apa yang diberikan oleh pasien ya. Jadi jangan menyela, kita kasih waktu untuk dia cerita, itu namanya active listening. Ini ada di PPT Jiwa bagian belakang sekali ya. Nanti teman-teman lihat sendiri. Lanjut. Ini apa? Paham curiga. Banners. Paham curiga? Yakin? Yakiners. Yakin. Datanya apa? Datanya dia mencurigai orang beracuni diam. Ya. Medan lah. Kakak kan Tarto Medan. Jawabannya adalah waham curiga ya, karena di sini pasien mengatakan gejala dengan yang alami, takut diracuni. Jadi jawabannya Bicara adalah Pak boleh. Apa? Kue cara? Keteba. benar, bocor. Lanjut, 48. Nah, ini masuknya mana? Yuk. Harga diri rendah situasional. Harga Eh, diri eh, rendah. Harga diri rendah situasional. Ya. Yes, jawabannya adalah harga diri rendah situasional. Oke, good. Kenapa situasional? Karena baru 3 hari yang lalu. Kalau yang kronis, harus berapa lama dulu? lebih dari 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Oke. Nah, ini apa? B. Keputusasaan. Keputusasaan B. Kenapa? Karena pasien mengatakan dia putus asa. Mengatakan masa depan seram dan tidak ada Tidak ada harapan. Yuk, ada jawaban lain? Masa depannya suram, desu. Ayo. Kemarin kan tak jelasin bedanya ketidakberdayaan sama keputusasaan. Apa kemarin? Ingat nggak? Hmm? Pasien dirawat karena penyakit diabetes yang menaun, terjadi luka gangren, mengatakan putus asa dan malas melakukan kegiatan. Pasien ketidakberdayaan juga putus asa kok, Kak. Sama. Beda. Nah, di sini itu pertanyaannya adalah, masih ada solusi nggak dari pasien ini? Ada gangren itu bisa sembuh nggak? Masih. Masih ada solusi dari ketidakberdayaan itu. Ini masih ada solusi, cuma persepsi dia melihat pengobatan yang dia alami itu panjang banget ya, kok nggak ada ujungnya ya, kok nggak sembuh-sembuh ya, padahal kalau dia telaten ya sembuh gitu. Jadi ini kalau keputusasaan kurang tepat, lebih ke ketidakberdayaan. Betul. Masih ada keinginan, masih ada harapan untuk sembuh, itu maksudnya lebih ke ketidakberdayaan. Kalau sudah tidak ada harapan untuk sembuh sama sekali, itu masuknya ke putus asaan. Ya. Oke, hati-hati.
Nah, ini gampang. Apa yuk? Apa kira-kira? Denial. Ayo. Denial. Pengingkaran denial. Denial ya, karena dia menyangkal putus dengan pacarnya. Padahal dia udah putus nih, tapi menyangkal terus. Berarti masuknya ke denial. Oke, good. Ketidakberdayaan. Tolong jelaskan, Nurse. Apa ini? Wait. Saya ketinggalan angkotnya. Yang mana nih, Bapak? Yang mau dijelasin, Pak? Yang ini, Pak? Yang ini, tah? Bargaining, depresi, denial, marah, acceptance. Oke. Iya, Mari Nas. kita Itu jelaskan. jelaskan, Nas. Satu-satu. Ya. Ini namanya tahap berduka, mulai dari bargaining. Kok bargaining? Sorry. Mulai dari denial. Denial itu menolak kenyataan yang ada. Biasanya itu kalau semisal ditanya ya, contohnya ini. Kamu wis putus ya sama pacarmu? Enggak, masih pacaran kok. Itu namanya denial. Dia menolak kenyataan atau fakta yang ada, itu denial. Kemudian setelah denial, masuklah ke marah. Fase marah itu dia sudah mulai Tuliskan, Nas. menyadari. Apa, Kak? Tulis. Tuliskan denialnya apa, angernya apa. Teman-teman demen banget ya lihat tulisan. Sik, rek, sabar. Denial, menyangkal. Ya ampun, semangat Nars. Iya, nggak apa-apa, Kak. Namanya juga kerja ya. Denial itu menyangkal kenyataan. Semoga bisa baca tulisanku ya. Kenyataan yang ada. Ya, ini kesimpulannya aja ya Pak ya, nggak panjang-panjangnya. Menyangkal kenyataan yang ada. Tadi contohnya seperti soal ini. Kemudian lebih nyambung sambil nulis. Iya sih betul. Kemudian kalau marah, marah itu setelah denial ya. Denial itu, marah itu setelah denial di mana apa? Dia tuh sudah mulai sadar dengan kondisinya. Oh iya ya, aku diputusin ya. Oh, aku diputusin tuh gara-gara si ini nih, gara-gara dia nih yang cepu nih kalau aku jalan sama yang lain, misal kayak gitu. Itu namanya marah. Jadi dia itu melampiaskan amarah terhadap apa yang terjadi pada orang lain. Contohnya, misal anak itu harusnya tidur siang, dipanggil temannya, diajak main. Ternyata pulang-pulang anaknya tenggelam. Akhirnya dia kan nggak marah ya, marah dengan kondisinya kenapa anaknya sampai meninggal dunia. Dia nyalahin anaknya yang ngajak berenang itu tadi, gitu. Itu marah. Habis itu bargaining, bargaining itu ada upaya untuk kembali ke masa lalu. Keywordnya, kata kuncinya, itu ada kata-kata andai, jika, kalau. Jadi contohnya gini, andai aja ya itu anakku tadi nggak aku izinin keluar rumah, pasti sekarang masih hidup. Biasanya orang-orang di fase bargaining itu dia merasa kayak apa ya namanya, merasa bersalah dengan apa yang terjadi, merasa bersalah dengan dirinya ya. Kenapa kok aku melakukan itu? Kenapa aku dulu kok ini? Nah, itu namanya bargaining. Kemudian setelah bargaining masuklah di tahap depresi, itu di mana dia ini sedih berkepanjangan. Biasanya pasiennya itu sudah mulai sulit tidur, sulit makan, tidak mau berinteraksi. Kalau tidak ditangani dengan baik di depresi ini bisa nanti sebagai pintu masuk ke isolasi sosial, harga diri rendah, waham, dan yang lainnya. Terus yang terakhir, acceptance itu menerima kenyataan. Menerima kenyataan yang ada. Maksudnya, oh iya ya, ya sudahlah, berarti memang sudah waktunya anak saya meninggal dunia dan mungkin nanti saya akan diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya acceptance. Gitu, Bosku.
Capture yes. Kalau mengaku Tuhan tuh waham apa tuh, Nas? Waham agama, waham kebesaran tuh. Agama, agama Bapak. Kalau kalau Oh, ini paham agama sama kebesaran itu sama-sama punya sama-sama meyakini punya kekuasaan lebih atau kekuatan lebih. Cuma kalau agama itu lebih prefer mengarah ke hal-hal yang berbau agama, misal mengaku nabi, mengaku sebagai Yesus Kristus atau mengaku sebagai Tuhan, itu masuknya ke waham agama. Tapi kalau semisal waham kebesaran itu konteksnya banyak, misal ngaku jadi presiden, ngaku punya perusahaan banyak, uangnya ber-MM, padahal nggak punya duit. Nah, itu waham kebesaran gitu. waham Ini agama tuh yang mengaku Tuhan tuh SP berapa tuh, Nas? SP SP3 berapa? berapa? SP3-nya. Loh, kok SP3? Waham itu Eh, SP-nya ada 4. hmm, Tergantung dia nyampe di SP berapa. SP1 orientasi realita, SP2 minum ya. obat. SP3 itu kalau nggak salah penuhi kebutuhannya, terus yang terakhir itu kaji aspek positif kalau nggak salah. Oh iya, ya. Oke, siap. Kayak temanku Ingat. ngaku banyak uang. Nggak apa-apa Kak, berarti utang aja. Kalau dia punya banyak uang, utang dong gitu. Dikasih nggak? Mengaku uang. Lanjut nomor 51. Sampai nomor 60 bisa nggak ya? Saya kira bisa, bisa ini. Yuk, Nars mau nanya. Boleh. Apa Kak? Nanya apa ini Kak Opi? Ayo Rek, ambil bacaan ini ya. Nurse kalau post power syndrome. Oh iya. Post power syndrome tuh gini, ada nggak? Ada ya di soal ini ya, di soal TO ya. Post power syndrome itu dia sebelumnya itu memang sudah punya posisi Kak. Misal dia ini dulu awalnya contohnya gimana ya? Kepala ruangan misal ya. Kepala ruangan. Kepala ruangan itu kan punya privilege bisa ngatur orang gitu ya, bisa ngatur orang, terus punya privilege juga untuk mendapatkan hak yang lebih banyak daripada anggotanya. Ketika dia pensiun ya, ketika dia pensiun, terus mungkin dia itu tuanya di panti jompo, akhirnya di sana tuh dia ngatur-ngatur, ngatur-ngatur kayak apa sih namanya? Ngatur-ngatur teman-temannya. Kamu tuh harusnya ke sini, kamu harusnya ke situ. Jadi dia tuh merasa kayak masih punya wewenang di situ. Kalau waham kebesaran itu dia sebetulnya nggak punya istilahnya itu hanya cuma imajinasinya dia saja kalau waham kebesaran itu. Tapi kalau post power syndrome itu betul-betul dia punya posisi sebelumnya, terus ke bawah sampai tua. Itu biasanya rata-rata kayak gitu. Ada yang Oke, pernah, ada yang pernah bukan nggak punya ada. punya saudara atau bapak ibu sendiri yang mungkin awalnya itu dulu dia itu kerjanya posisinya tinggi, terus tiba-tiba pensiun di rumah nggak ngapa-ngapain, dia kayak uring-uringan terus ngatur-ngatur kasih tahu nggak bisa. Pernah pernah ketemu kayak gitu? Aku sih pernah ya. Pernah. Ada Bapakku gitu, Nurse. mertua aku juga. Wah, ya kayak gitu karena dulunya punya posisi akhirnya pas waktu tua ya kayak gitu ngatur-ngatur gitu. Itu namanya post-power syndrome. Pernah, berarti sudah pernah mengalami, akhirnya ke bawah karena sudah kebiasaan. Tapi kalau waham itu belum pernah mengalami, cuma imajinasinya saja. Denial itu kan menyangkal kan, tapi kalau menolak bisa menyangkal menolak sama saja. Menolak itu denial juga, Bapak. Menolak, menyangkal, menolak sama menyangkal itu saudara sepupu, Kak. Ya, saudara itu mereka ya. Cuma bahasanya tok yang beda. Menyangkal, menolak kenyataan itu Dan denial. memimpin walau tegang dengan kerencana pasien. Sulit itu. Ya, ini jawabannya apa yuk? Ansietas. Antas, Nars. Alasannya apa? Dia tegang dalam rencana operasinya, Nars. Sulit tidur juga. Data. Oke. Jawabannya adalah A. Ansietas ya, karena akan melakukan tindakan operasi ya. Oke. Nomor 52. Kemarin ada yang minta jelasin ini ya, ada yang minta jelasin. Apa kira-kira jawabannya? Kalau bisa 20 tahun mendengar bisikan suara menyuruh berteriak-teriak dan mengikuti cara tersebut dengan hanya maka berdetik atau menit. Apa perbedaan tahap apakah kalian pada kasus di atas? Condemning, controlling,
Komporti. Apa jawabannya jadinya? Berteriak-teriak bisa mengikuti hanya beberapa detik atau menit saja. Maksudnya apa? Comforting, condemning, controlling, conquering, apakah confusing? Silakan, jawabannya mana? Jawabannya mana? Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Konsen. Channel controlling. Apa alasannya? Konfusi. Apa alasannya? Dia bisa kontrol halusinasi. Teriakkan yang bicara tersebut. D atau D? Ayo. Jawabannya adalah C, controlling. Kata kuncinya adalah dia itu bisa dialihkan cuma beberapa detik atau menit saja. Ya, kalau ini tidak mampu merespon, kalau yang ini sudah mulai jijik atau merasa takut. Kalau yang comforting itu dia merasa senang dengan halusinasi yang muncul. Nah ini Nars nggak usah nulis, ini sudah ada, monggo ditulis yang ini aja, yang saya garisin ya. Comforting itu halusinasi terasa menyenangkan, condemning halusinasi terasa menakutkan, controlling itu sudah menguasai plus hanya bisa dialihkan beberapa detik atau menit. Kalau yang terakhir halusinasinya ini sudah membuat panik dan tidak mampu merespon perintah. Ayo ditulis dulu, tak kasih waktu semenit. Monggo. Menjadi tidak mampu menerapkan perintah. Apa ayo? Apa ayo? Udah belum? Yang compulsing tadi belum, Nas. Confusing nggak ada Pak, cuma pemanis buatan. Cuma 4 ini doang Pak ya. Udah ya, tak hapus ya. Lanjut. Nah ini apa Kak diagnosanya? Seorang laki-laki usia 18 tahun mengatakan saya kesal pada bapak saya karena tidak dibelikan motor baru. Saya ngamuk saat itu dan melempari rumah dengan batu, kemudian saya dibawa ke rumah sakit jiwa. Diagnosanya apa ini? PK. PK. Jawabannya apa? PK. PK nurse. PK ngamuk-ngamuk sudah lempar-lempar ya, masuknya ke PK. Bedanya marah itu apa, Nas? Sama marah. Kan ngamuk juga. Tak ono Pak, diagnosa marah itu tidak ada. Adanya PK, RPK, terus kalau marah tuh masuknya nanti di tahap berduka. Itu cuma apa sih namanya? Oh. Ditulis aja teman-teman milihnya marah, padahal sebetulnya ini masuknya kalau diagnosa keperawatan yang di jiwa itu nggak ono diagnosa marah, adanya PK atau RPK. Lanjut yo. Nomor 54, jawabannya apa yuk?
Maksudnya yang mana? Displacement. Displacement. Yakin displacement? Yakin tak? Alasannya kenapa milih displacement? Kenapa milih displacement, Marah, Kak? marahnya pindah tempat terus ganti objeknya ke ibunya. Pengalihan ke Oke. Jawabannya adalah yes, displacement ya. Karena di sini dia memindahkan atau mengalihkan rasa marahnya kepada objek yang sebetulnya tidak bersalah. Gitu. Oke. 55. Jawabannya Preservasi. Preservasi nurse. C. yakin? Yakin nurse. Yes, mengulang pembicaraan berkali-kali itu namanya perseverasi. Ya, jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Wait. Kalau sirkumstansial, Berputar-putar tapi Berbelit-belit sampai tujuan. muter-muter tapi nyampe. Kalau flight of idea, loncat. Melompat-lompat loncat. Kalau dari satu perseverasi topik ke topik tadi lain. ulang. Tangensi, muter-muter nggak Berputar ke nyampe. tujuan. Blocking, tiba-tiba Berhenti. 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 Ditulis nggak? Tulis. Nah, Tulis, Nas. siap. Tapi tak tulis kata-kata gampangnya ya. Maksudnya itu gini, muter-muter tapi tidak sampai. Maksudnya orang ngomong terus tapi nggak nyampe tujuannya. Kalau flight of idea itu topiknya loncat-loncat. Sirkumtansial tansial berputar-putar tapi sampai nurse. Oh iya, maaf. Lupa. Sini, Kak. Tapi pembicaraan loncat-loncat. Loncat-loncat. Tapi sampai ya. Maaf. Muter-muter tapi sampai tujuan. Kalau yang perseverasi, pembicaraan diulang-ulang. Tangensial, Muter tidak sampai. Apa, Dek? Ada yang kebajak bocil nih, bentar. Oke, nah ini, monggo di capture. Dah. Yes ya. Yuk, 56. Jawaban yang mana? Sirkumstansial kayak cewek pakai maps, muter-muter tapi sampai. Oh iya. Ngabisin waktu di jalan, Kak. Ayo, jawabannya apa, ayo? Menjauhkan dari benda tajam. C.
Yes, di sini tindakan keperawatan yang tepat pada pasien yang seperti ini adalah ini pasien dengan apa? R RBD. Oke, berarti jauhkan benda-benda yang tajam ya, karena nanti bisa berpotensi digunakan atau disalahgunakan untuk mengakhiri hidupnya lagi. Ya, lanjut 57. Amuk. Mu, ini udah ngelempar, berarti Amuk. ngamuk. Amuk. Oke. Ayo, asertif itu apa? Marah tanpa menyakiti orang Marah lain. tapi ngomongnya baik. Tidak menyakiti Tidak boleh masyarakat. menyakiti orang lain. Frustasi? Merasa gagal mencapai tujuan, Nars. Pasif? Diam saja, tidak mampu mengungkapkan perasaan yang sedang dialami. Dan tidak mampu mengungkapkan perasaan, Kak. Ini nggak ono agresif itu sebetulnya ada dua sih, agresif aktif sama pasif. Cuma aku harus baca lagi. Agresif aja dulu. Nanti kalau ada info tak infoin lagi. Takut salah aku. Agresif itu apa berarti? Kata-katanya Sudah mengancam tetapi tidak melukai orang lain, Nars. Dengan sudah Laku ada aktif, tapi masih terkontrol. kok kata-kata sudah ada Kayak orang lain. sudah ada tindakan marah ya atau mengungkapkan marah. Kalau yang ngamuk, ini capture cekrik 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 cekrik. Oke. 58. Move ke KMB lagi sampai nomor 60 yuk. B. Benar, nyeri akut. Jawabannya adalah yes, nyeri akut karena skala nyerinya adalah 8. 8. Oke. Lanjut 59. Nars memberikan Nebu. Jawabannya adalah Oke. Wheezing dan Rongki, maka berikan nebulizer sama latihan batu efektif. Oke, good. Next, terakhir. Perawat melakukan pemeriksaan fisik dengan cara kedua. Telapak tangannya diletakkan pada dada klien, kemudian klien diminta untuk mengucapkan 70. 77. Teknik pemeriksaannya namanya apa? taktil Taktil framing. Framing itu untuk mengetahui kekebalan udara di paru-paru. Apakah harus 77? Enggak. 100 ya nggak apa-apa.
suka-suka lah ya mau kata-kata berapa. Yang penting pada saat dia mengucapkan tadi kata-katanya, teman-teman sambil lakukan palpasi pada bagian dadanya untuk mengetahui penyebaran udara pada saat pasien mengucapkan kata-kata tersebut. Gitu. Oke, sudah. Enggak, Rek, masih 7 menit lagi. Aku nggak mau korupsi, nanti masuk neraka. Lanjut, nomor 61. Kak, 7 menit lagi, Kak. Nomor 61, ayo. Jawabannya apa? Seorang laki-laki berusia 44 tahun dirawat dengan TB aktif. Pernafasannya 24 menit. Rongki pada kanan dan kiri paru. Produksi sputumnya banyak. IMT-nya 16. Ada sesak dan kelelahan. Prioritas B, diagnosanya B. A. B, B. Nurse bersiap. bersentuhan tidak efektif. Apa nggak Benar, defisit nutrisi? karena data untuk Sputum. nutrisinya 1 nah IMT. Betul, datanya kurang, Kak. Lagian kalau bersihan jalan nafas disandingin sama defisit nutrisi ya salah gitu ya. Nurse boleh difoto aja soalnya nurse. Maksudnya gimana, Kak? Difoto. Difoto piye? Sputum banyak. Ini mau dibahas di grup gitu ta. Nek malam sisanya biar kebahas semuanya gitu ta, Kak. Ini sekarang hari apa sih ini? Hari nggak usah diupload YouTube. Hah? Piye. Ini nanti tak kasih, Kak. Ini nanti tak kasih, tapi tanggal 21-an gitu ya. Tak kasih ini nanti buatan belajar ya. Tanggal 21-an. Kan ini kalau tak kasih duluan, nge-reviewnya buat apa dong? Teman-teman udah tahu jawabannya. Kan sudah ada kuncinya di setiap slide-nya gitu. Ini jawabannya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif ya. Nah, ini aku tanya dong, kalau dia ada sesak sama kelelahan, tindakannya apa? Fisioterapi Fisioterapi dada. dada, nurse. Betul. Oke. Good. Ayo, yang ini, diagnosanya apa? Ayo, apa? Ayo. Antara A dan D. Resiko. Tidak menerima ini, Kak. An- Tidak menerima antara. Pilih salah satu. Nutrisi. D, D. Resiko, masa. B. Nurse. Pengetahuan. Kok bisa ambil itu? Why. Oh, benar. Defisit pengetahuan karena riwayat gastritis 3 tahun tapi sering kambuh. Tidak kepatuhan ya jatuhnya. Udah tahu ada riwayat gastritis tapi masih minum kopi. Emang bandel dia ini ya. Kasih tahu, Kak. Iya, ya Jawabannya bapak-bapak adalah teng eh teng teng nyari teng teng. Teng. Aku kemarin bilang apa, ayo? Oh Hah? iya, Aku kemarin duluan nyerinya ya. kan? Atasi Kira nyeri. Maslow. Fisiologis berbanding defisit pengetahuan itu masuknya di nomor 3 kalau nggak salah di sini. Ya. Kalau semisal ada permasalahan fisiologis, tapi nyerinya masih skala 2, ya itu tangani dulu masalah fisiologisnya, teman-teman. Lawang dia datang ke rumah sakit itu tujuannya tuh gara-gara nyeri loh, daerah ulu hati. Malah di edukasi loh, tangani dulu nyerinya. Meskipun hanya sekedar apa? Sekedar tarik nafas dalam yang diajarkan. Atau mungkin di situ dikasih obat-obatan untuk menurunkan kadar asam lambungnya biar nyerinya berkurang. Jadi fokus di nyerinya dulu, baru kalau itu tata laksana, baru defisit pengetahuannya. Lawang dia keluhannya datang ke rumah sakit gara-gara nyeri, bukan gara-gara nggak tahu kalau dia ngalamin gastritis. Pakai hierarki Maslow ya. Ingat, penentuan diagnosa yang pertama ABC, yang kedua CAB, yang terakhir hierarki Maslow. Ini untuk KMB, Gadar, Mater, anak. Tapi kalau komunitas Maslow ini masih bisa kepake. Tapi biasanya kalau komunitas itu tidak menggunakan Maslow, tapi menggunakan
rasional berpikir, teman-teman. Nah, rasional berpikir basicnya adalah cari masalah yang paling besar itu yang ditangani. Yo, tetap nyeri akut, Kak. Nyeri akut tapi dia derajatnya derajat ringan. Nah, nyeri akut. Nah, kemarin kan aku bahas ya kalau nggak salah. Kak, nyeri akut itu bisa kalau skala ini ya, sedang sama berat. Enggak, tergantung dia keluarnya sama siapa. Kalau dia mainnya sama defisit pengetahuan, ya defisit pengetahuan belakangan, pasti masalah fisiologis dulu. Tapi kalau skala nyerinya 2, main sama penurunan curah jantung, mainnya sama hipertermi yang suhunya 40, main sama apa sih namanya, pola nafas, berjalan nafas, ya tentu dia kalah gitu. Karena apa ya, kita gunakan algoritmanya ini tadi. Kita pakai algoritma mana dulu. Karena ini masalah fisiologisnya cuma nyeri tok, dibandingkan dengan masalah defisit pengetahuan, ya urgent yang di nyerinya dulu ditangani, gitu loh teman-teman. Nah, jangan abaikan gini, jangan merasa skala nyeri 2 untuk semua pasien itu sama. Karena ambang batas nyeri orang itu beda-beda. Saya termasuk orang yang ambang batas nyerinya itu rendah. Menurut saya skala nyeri 2, skala nyeri 3 itu sudah sangat mengganggu sekali. Mungkin menurut Endang ataupun KSku, itu skala nyeri 2 cemen lah, nggak berasa apa-apa gitu ya. Ya sampai 0. Kalau nyeri itu tujuannya 0, nggak ada nyeri, tidak ada nyeri tujuannya, Kak. Skala nyeri itu nyeri menurun sampai di nilai 0, nggak ada nyeri sama sekali. Pasien bebas dari nyeri. Gitu. Ya. Oke. Satu lagi, nanggung. Apa ini? Menghentikan tindakan irigasi. Kenapa dihentikan? Ngeram, Kak. Karena ini tiba-tiba kram, maka harus dihentikan tindakan irigasinya. Oke, siap Kak Harisa. Nanti aku lihat di sini ya. Jadi hentikan tindakan irigasinya kalau kramnya sudah selesai atau sudah berhenti, baru dimulai lagi tidak apa-apa. Karena kalau misal kita teruskan dia irigasi selama pasiennya mengalami kram, nanti akan mengganggu rasa nyamannya pasien pada saat perawatan luka kolostominya. Gitu. Oke, sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa minum vitamin. Terus berdoa dan semoga apa yang sudah diusahakan selama ini sesuai dengan hasilnya nanti. Yang belum ngerjain TO, nang kerjakno. Yang merasa masih kurang, tolong dievaluasi, tolong dikerjakan ulang, boleh pakai email yang berbeda. Oke, see you next time ya. Sampai jumpa. Tetap semangat.